Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja harapan Bu Erna kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah Allah juga memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan tentunya kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ayo anak-anakku yang solih dan solihah, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang arti surat Al-Kafirun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat yang mengajarkan tentang toleransi. Tentunya surat apa itu ya? Iya, pintar sekali. Surat Al-Kafirun. Kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Kafirun. Tapi sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah semangat semuanya, sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi dapat meluruskan niat kita untuk mentadabburi Al-Quran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat dinilai sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar tentang kandungan surat Al-Kafirun, nah kita murojaah terlebih dahulu ya. Murojaah apa itu Bu Erna? Oke, kemarin kita sudah bersama-sama menaklukkan tantangan Bu Erna kan, yaitu mengartikan surat Al-Kafirun dengan yang dibuat Bu Erna dengan kata kunci. Masih ingat? Iya. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Oke, yuk kita coba mengartikan. Tarat, basmalah, ta'awud ya. Ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, membaca ataupun menghafal Al-Quran tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Ingat ya. Dan selanjutnya juga harus memperhatikan makhraj serta tajwid yang sudah kita pelajari. Oke? Oke, yuk fokus semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ingat, ain ya. Ain harus dibaca ain. Tidak boleh menjadi huruf tersebut menjadi huruf alif. Ulangi lagi. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau di sini sudah aku, maka yang belakang kamu. Ingat-ingat, oke? Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Ain ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, ini ain juga. Perhatikan, tidak boleh abidu. Tidak boleh abidu. Sekali lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ain lagi ya, perhatikan.
wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Maaf, dan bagiku agamaku. Ingat, bagimu kalau sudahmu ya agamamu. Bagiku kalau sudahku ya ku. Sekali lagi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke, anak-anak, baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kemudahan kita dalam belajar mengartikan surat Al-Kafirun. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Kafirun. Siap ya? Oke. Ena mau tanya, surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat ya anak-anakku yang saleh dan saleh? Iya, pintar sekali. Terdiri dari 6 ayat. Oke, kita akan mempelajari kandungan per ayatnya. Oke, siap? Oke. Yang pertama itu kandungannya menjelaskan tentang apa anak-anak? Orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy itu senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengancam beliau. Namun, apa sikap Nabi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sedikit pun dengan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Kita contoh ya. Sikap ataupun perilaku Nabi Muhammad yang ketika berdakwah tidak pernah takut dengan orang-orang yang kafir yang berusaha untuk menghalangi agama Islam terus ada di bumi ini. Oke, selanjutnya yang kedua menjelaskan tentang apa ya anak-anak? Nah, setelah dengan ancaman ternyata Nabi Muhammad tidak takut anak-anak. Maka orang-orang kafir Quraisy dengan cara yang lain. Apa? Selain mengancam, orang-orang kafir Quraisy juga membujuk dan merayu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi usaha mereka sia-sia karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak bujukan mereka dan tetap terus menyampaikan Islam. Bahkan pemeluk Islam waktu itu terus bertambah dengan merayu apa? Mau diberikan harta, mau diberi tahta, diberikan wanita yang cantik, diberikan banyak lagi kekuasaan. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Nah, ini perlu kita contoh juga. Oke? Dengan disogok. Nah, tahu disogok? Diberikan sesuatu dengan syarat apa? Menghentikan dakwahnya. Jangan sampai ya kita seperti orang-orang kafir Quraisy, baik menyogok seseorang ataupun menerima. Oke? Tanamkan pada diri kalian sejak kecil. Jangan menerima bujukan rayuan untuk apa? Menghentikan sikap kita untuk menyampaikan ajaran Islam. Teruslah untuk menyampaikan agama Islam kepada teman-teman kita, saling menasihati dengan bijaksana. Oke? Oke, selanjutnya ayat yang ketiga. Tentang apa ya? Nah, orang-orang kafir Quraisy juga dengan cara yang tadi apa anak-anak? Iya, mengancam, tidak bisa. Nabi Muhammad tidak takut. Kemudian yang kedua dengan memberikan bujukan dan rayuan, ternyata Nabi Muhammad juga tidak mau. Nah, yang ketiga, orang-orang kafir Quraisy mengajukan tawaran kepada Nabi Muhammad. Apa itu tawarannya? Mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad selama 1 tahun. Nah, artinya
diajak ijolan, tahu? Ijolan, iya, tukeran menyembah. Ketika menyembah 1 tahun, orang-orang kafir menyembah Tuhannya yang disembah Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat apa? Nabi Muhammad tahun berikutnya juga harus menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Begitu ayat yang ketiga itu. Oke? Jangan mau ya. Kemudian yang keempat. Nah, karena tawaran yang pada ayat yang ketiga itu, maka pada ayat keempat Nabi Muhammad SAW menjawab tawaran itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun yang pada ayat 1 ya. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, tanamkan pada diri kita seperti Nabi Muhammad. Tegas orangnya. Kalau kamu menyembah agamamu sendiri dan aku juga menyembah Tuhan, maaf ya, Tuhan yang aku sembah sendiri. Agamamu untukmu dan agamaku untukku. Oke ya? Oke. Kemudian selanjutnya yang kelima, umat Islam harus bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dalam hal ibadah. Contoh, ketika ada teman kita yang beragama non-muslim sedang merayakan Natal, itu juga termasuk hal ibadah, maka sikap kita harus tegas. Tidak diperbolehkan mengikuti ataupun memberikan ucapan, karena memberikan ucapan Natal itu adalah termasuk hal ibadah mereka. Paham ya? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagaimana cara menghormati teman kita yang beragama lain? Tidak mengganggu ketika mereka sedang melakukan ibadah itu saja. Tidak usah mengikuti, tidak usah memberikan ucapan selamat dan sebagainya. Paham? Oke, yang terakhir. Nah, umat Islam diperbolehkan untuk bermuamalah. Bermuamalah itu adalah bergaul. Boleh berteman dengan orang yang beragama lain, silahkan. Oke, tapi syaratnya tadi, umat Islam, kita sebagai orang Islam tidak boleh mencampur adukkan ibadah dalam Islam dengan ibadah mereka. Tadi sudah dijelaskan Bu Erna ya, kalau itu masalah ibadah jangan dicampur adukkan. Silahkan untuk bergaul, berteman dan sebagainya. Oke? Oke, yang terakhir kesimpulan, maaf ya, ada yang ketujuh Bu Erna itu bagaimana? Oke, yang ketujuh, maaf, perayaan hari besar itu merupakan ibadah. Tadi Bu Erna sudah menyampaikan. Oleh sebab itu, kita harus tegas menolak ajakan teman yang beragama lain untuk ikut merayakan hari besar agamanya. Tadi sudah Bu Erna sampaikan pada kandungan yang kelima. Oke? Karena perayaan hari besar agama umat lain itu adalah merupakan hal ibadah, maka kita harus tolak dengan tegas. Oke? Oke. Kesimpulannya, tentang kandungan surat Al-Kafirun itu adalah mengajarkan tentang toleransi beragama. Toleransi itu bagaimana? Ya, agamamu buat agamamu, agamaku buat agamaku. Fahim tuh? Oke, sekarang kita ke tugas ya. Tugasnya yang pertama, silakan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang. Yang kedua, kalian menuliskan 5 perilaku umat Islam sekarang ini yang tidak sesuai dengan ajaran kandungan surat Al-Kafirun yang Bu Erna sampaikan tadi yang dijelaskan. Oke? Kemudian yang ketiga, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Fahim tuh? Oke. Selamat mengerjakan, menjaga, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ma'assalamah.